Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Permana. Saya di sini adalah salah satu siswa sedang 2025, siswa dari SMK N7 Garut dari jurusan Desain Permodalan dan Informasi Bangunan. Hari ini saya akan memperhatikan cara pemasangan bautang dengan media visual SketchUp. Pemasangan bautang untuk rumah 2 lantai. Untuk tidak melamakan waktu, langsung saja ke videonya. Kita akan mempersiapkan terlebih dahulu, dimulai dari peralatan dan juga bahan-bahan. Untuk bahan-bahan, yang pertama itu adalah kayu kaso dengan ukuran 4x6 cm atau 5x7 cm. Untuk patok yang kedua itu ada papan kayu dengan berukuran 3x20 cm dengan panjang sekitar 4 meter. Yang ketiga itu ada paku dengan ukuran 5 atau 7 cm. Yang keempat itu ada benang untuk menarik garis as bangunan. Untuk peralatannya, yang pertama itu ada meteran, dan yang kedua itu ada palu, dan yang ketiga itu ada siku-siku, dan yang keempat itu ada waterpas. Bisa menggunakan waterpas yang selang ataupun teodolit. Setelah kita sudah selesai mempersiapkan bahan-bahannya dan peralatan, lalu kita lanjut untuk membuka aplikasinya. Pertama-tama kita membuka aplikasi SketchUp. Setelah terbuka, lalu kita pilih Architectural Centimeter. Kita klik. Setelah aplikasinya terbuka, pertama-tama tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita cari file atau denah yang ingin kita masukkan atau ingin kita buat. Contohnya saya di sini ingin membuat cara membuat bauplang di rumah 2 lantai. Di sini sudah mempunyai denahnya. Lalu kita tarik dan klik OK. Setelah itu klik close. Lalu akan terlihat dari gambar atau tampilan dengan denahnya di dalam aplikasi. Setelah itu kita akan membuat lahannya terlebih dahulu dengan menggunakan tool rectangle. Kurang lebih segini lahannya. Setelah itu kita akan membuat terlebih dahulu dari mulai kayu kaso, papan bauplang, paku, dan juga benang. Karena saya di sini sudah membuat lahannya, lalu kita lanjut ke membuat bahan-bahan. Untuk lahannya saya sudah buat seperti ini. Dan ini juga titik bauplang yang sudah saya tentukan dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meter untuk antar patok bauplang. Lalu kita lanjut dengan dimulai membuat kayu kaso untuk patok bauplang. Nah, di sini saya sudah membuatnya dengan ukuran kurang lebih 4x15x15 cm. Untuk panjangnya itu disesuaikan saja. Kita membuat kayu kaso untuk tiang bauplangnya nanti, lalu kita membuat papan bauplang dengan ukuran kurang lebih, kalau saya ini 4 cm dikali 40 cm dengan panjang kurang lebih sekitar 4 meter. Lalu setelah itu kita lanjut membuat paku untuk tali benangnya nanti. Untuk membuat paku kita itu menggunakan C dari tengah sini ke sini, ukuran kurang lebih 3 cm. Untuk panjangnya sendiri saya membuat sekitar 15 sampai 16 cm. Nah, untuk membuatnya itu tidak usah saya jelaskan karena itu cukup mudah. Cukup menggunakan tool line atau garis. Setelah pembuatan bahan-bahannya selesai, lalu kita lanjut dengan pertama-tama menanam dan mematok bauplang itu sendiri. Karena saya di sini sudah membuat tanda untuk tempat patoknya, saya itu tinggal menerapkan dan menancapkannya saja. Nah,
Setelah kita sudah selesai menanam batok boplang, lalu kita lanjut untuk pemasangan papan boplang. Sebelum kita memasang papan boplang, kita tentukan dulu tinggi kedalaman atau tinggi pondasi untuk memasang papan boplang. Di sini saya menggunakan tinggi sekitar 90 cm. Setelah kita ukur, lalu kita paku papan boplang di batok boplang ini seperti ini. Sebelum kita mengukur dan memasang boplang, pastikan terlebih dahulu untuk batok ini itu sejajar, antara batok ini dan ini itu sejajar. Bisa menggunakan benang untuk lebih cepat, tapi pastikan benang itu lurus. Lalu setelah kita selesai mengukur dan memasang papan boplang, lanjutkan dengan memasang benang untuk garis khas dinding itu sendiri. Pasang benang ini untuk melihat panjang lebar dari sebuah ruangan. Kita memasang benang seperti ini. Pastikan terlebih dahulu bahwa benang ini itu berbelok atau bertekuk sekitar 90 derajat. Nah, sini bisa menggunakan siku-siku. Lalu setelah pemasangan benang garis khas itu selesai, kita pindahkan benang ini ke samping kanan dan kiri sesuai dengan lebar pondasi yang ingin kita buat. Karena di sini saya membuat pondasi selebar 60 cm, memindahkan benang ini ke samping kanan dan kirinya itu sekitar 30 cm. Maka hasilnya ke 60 cm. Nah, kita ukur 60. Lalu karena di sini saya membuat rumah 2 lantai, karena ini kan hanya bisa untuk pondasi batu belah. Nah, bagaimana cara menemukan titik pondasi tapak? Nah, karena saya di sini sudah membuat titik pondasi tapaknya, jadi akan lebih mudah untuk kita mencari dan menggali titik-titik tersebut. Contoh satu titik sini. Nah, setelah kita tahu tempat atau titiknya, lalu kita ukur. Kita bisa menggunakan ukur meteran dari sisi ini, sisi benang luar ini, setiap sisi luar benang selebar dengan pondasi yang ingin kita buat. Karena saya di sini membuat pondasi 80 kali 80, maka saya akan menggunakan meteran dari sini itu 10 cm, kirinya 10 cm. Begitupun dengan sisi yang lain, dan hasilnya itu akan menghasilkan tanda atau kotak selebar 80 kali 80 cm. Setelah itu, setelah kita tandai menggunakan linggis untuk mengelilingi kotak ini, lalu kita gali dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini kita sudah gali, dan mungkin untuk pemasangan boplang di rumah 2 lantai mungkin hanya cukup bisa segini dengan visual yang saya berikan.